A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punya besan yang hobinya pergi ke pernikahan. Keikhlasan tidak akan pernah bersatu dengan keserakahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan daripada seorang manusia dalam beramal itu tidak akan pernah bersatu dengan yang namanya keserakahan. Yang kita tahu bahwa keserakahan ini bagian daripada sifat-sifat syaitan. Ia tamak, dia selalu menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki. Dia pengen punya harta banyak. Dia pengen mendapatkan cuan dari mana saja tanpa mengenal yang namanya etika. Bahkan dia setiap mengerjakan sesuatu pasti hitung-hitungannya adalah wani piro. Apa yang bisa didapatkan dari apa yang dia kerjakan. Bekerja, dia pasti hitung dulu berapa jumlah yang akan dia dapatkan. Dia timbang ketika dia merasa, oh ini cocok, ini pas, ini sesuai dengan harapan, baru ia deal. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan ini adalah apa yang dulu pernah dilakukan oleh Qarun laknatullah alaih. Begitu pula dengan saudara semasaknya, yaitu Firaun. Betapa serakahnya mereka. Yang satu serakah dengan harta, yang satu serakah dengan tahta. Qarun serakah dengan harta. Begitu banyak Allah berikan harta kepadanya dan ia sombong karena harta itu. Bagaimana dengan Firaun? Ia tahtanya seperti seorang yang tidak pernah seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah sakit. Dia tidak merasa kekurangan. Hingga ia mengaku dirinya, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu yang akan katakan kepada masyarakatnya, rakyatnya pada waktu itu. Dan ini adalah sesuatu yang disenangi oleh yang namanya setan dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya wajar sekali ketika Allah azab yang namanya Qarun beserta hartanya dimasukkan ke dalam bumi, sehingga hari ini kita kenal dengan harta karun. Dulu Qarun sebagai playernya, pemeran utamanya. Hari ini kita mengenal dengan harta karun, hartanya Qarun yang ditimbun ke bawah bumi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keserakahan dengan keikhlasan ini ibarat sebuah air dan api. Ia tidak akan pernah bersatu. Seseorang yang ikhlas tidak akan pernah berharap yang namanya harta. Seseorang yang ikhlas tidak akan pernah berharap yang namanya cuan. Seseorang yang ikhlas, dia hanya berharap bagaimana Allah ridho dengan apa yang diamalkan. Ia sholat saja karena itu adalah perintah dari Allah. Ia sedekah saja karena itu adalah kebaikan. Ia menikah saja karena itu menjadi sunatullah. Dia bantu kota keluarga, ia bantu tetangga, ia bantu orang yang kesulitan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena imbalan yang ia dapatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa film anak-anak ini seperti Tom and Jerry. Kalau tadi api dan air, maka ini sebagai Tom and Jerry. Ia benar-benar tidak bisa bersatu, selalu yang namanya bercekcok. Api dan air nggak bisa bersatu. Tom and Jerry juga tidak bisa bersatu. Tetapi kedua hal ini membuat suasana menjadi sesuatu yang membuat orang lain begitu enak melihatnya. Karena ketidaksamaan. Tapi itu tidak enak ketika
seseorang dalam satu dirinya ada yang namanya keikhlasan dan keserakahan, pasti tidak akan bisa bersatu, pasti akan berbeda. Orang yang ikhlas tidak akan pernah serakah, orang yang serakah tidak akan pernah ikhlas. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang menyimak apa yang saya sampaikan ini, Allah berikan hati yang senantiasa ikhlas. Ikhlas dalam segala hal. Banyak hal yang bisa diikhlaskan dalam menerima takdir yang Allah berikan, dalam menerima pasangan yang Allah takdirkan, dalam menerima kondisi apapun yang Allah tuliskan. Kita senantiasa ikhlas, kita senantiasa ridho, dan itu menjadi bahan dasar untuk kebahagiaan kita. Karena sejatinya orang yang bahagia itu bukan orang yang senantiasa mengharapkan harta yang melimpah, bukan yang senantiasa mengharapkan harta, bukan yang semata mengharapkan pasangan yang ideal, tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang hatinya bersih dari sifat-sifat yang dicintai oleh setan, dan diisi oleh Allah dengan sifat-sifat yang ikhlas, ridho, dan menerima apa yang Allah takdirkan, dan itu adalah sumber dari kebahagiaan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.